Para sahabat desa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengambil keputusan menolak gugatan sejumlah 12 orang terhadap pasal 39 Undang-Undang Desa, yaitu masa jabatan kepala desa 6 tahun kali 3, sekaligus juga menolak usulan masa jabatan kepala desa 5 tahun kali 2 yang sama dengan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Artinya, masa jabatan kepala desa masih tetap bertahan 6 kali 3. Seperti sudah diduga, pasti banyak yang kecewa, yang kemudian menyalahkan Mahkamah Konstitusi. Argumen itu ya beraneka ragam, itulah ciri khas kerumunan netizen. Media sosial itu sebagai negara bagi netizen. Intinya mereka menolak masa jabatan yang terlalu lama, 6 kali 3 itu termasuk lama. Argumennya standar, sangat mudah menolak itu. Entah itu masa jabatan yang terlalu lama itu cenderung korup, ya, untuk mempertahankan kekuasaan. Pokoknya intinya jelek lah, memandang kekuasaan itu sangat jelek, dan ada yang mengatakan juga ini Fir'aun gitu ya. Ngeri banget ini ya. Ini ekspresi kebencian terhadap kekuasaan ya. Dan karena kita benci pada kekuasaan, maka kita itu tidak bisa mengelola kekuasaan sebaik mungkin gitu. Nah, ini cara pandang ini ya, namanya dehumanisasi dan sekaligus juga demoralisasi. Ini dua sisi mata uang dalam melihat kekuasaan, termasuk kekuasaan kepala desa. Ini menggunakan standar moral untuk menghakimi, untuk menuding kepala desa itu rakus, jahat, Fir'aun, dan seterusnya gitu ya. Itu seperti itulah. Jadi mereka tidak melihat bahwa kepala desa itu sebagai manusia yang biasa gitu. Demikian juga dengan dehumanisasi itu artinya ya memandang kekuasaan kepala desa itu bukan dengan standar manusia, tapi dengan caci maki moralisme itu malah terjebak pada setanisasi ya. Jadi kalau sudah mengatakan Fir'aun itu artinya itu sudah satu level dengan setan. Kepala desa dianggap sebagai setan. Itu sama dengan pandangan Partai Komunis pada masa era Soekarno dulu gitu ya. Kepala desa dianggap oleh PKI itu sebagai salah satu dari 7 setan desa. Karena itu tadi ya, kuasanya, kekayaannya, dan sebagainya gitu ya. Itu tudingan-tudingan itu. Dan saya juga mengatakan bahwa PKI ini kelihatannya pro rakyat gitu ya. Tetapi sebenarnya anti sosial gitu ya. Yaitu ciri khas netizen itu kan begitu ya. Anti sosial, tidak membaca secara seksama, kemudian yang penting komentar gitu ya. Ada juga misalnya komentarnya begini, wah ampun kekuasaan sampai 18 tahun gitu ya. Dia tidak membaca bahwa masa jabatannya 6 dan 6 itu artinya kalau kepala desa petahana itu tidak didukung oleh rakyat ya dia tidak akan melanjutkan kekuasaan berikutnya baik 12 tahun maupun 18 tahun. Jadi ini cara memandangnya seperti setan ya. Jadi kekuasaan itu sebagai sesuatu yang jahat, yang Fir'aun tadi. Dan kemudian pada sisi lain, orang-orang yang sama menggunakan moral, menggunakan setanisme untuk mengadili orang, lalu dia punya standar malaikatisme. Ya, malaikatisme itu artinya memandang bahwa kekuasaan itu harus suci, harus bersih, harus sepieng pamrih, harus pokoknya yang baik-baik gitu ya. Dan saya justru ingin mengatakan begini, kalau orang itu suka mencaci maki itu sebenarnya itu orang itu menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Jadi
ini teori pertemuan antara ini ya, antara setan dengan malaikat itu, dan itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan manusia gitu. Dan ini itu bisanya hanya mencaci maki lalu menggunakan standar moral, padahal hubungan manusia dengan manusia dalam bermasyarakat bernegara itu kan sangat kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan moral. Moral itu sangat penting menjadi kendali diri, menjadi sesuatu yang perlu diajarkan, dinasihatkan kepada banyak orang. Jadi moral itu sesuatu yang menyejukkan gitu ya, bukan sesuatu yang penuh dengan caci maki, sehingga kalau caci maki itu justru akan tergelincir dengan tadi malaikat, orang menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Nah, ini penting untuk kita dudukkan kembali bagaimana kita memahami kekuasaan kepala desa. Saya sudah berbicara juga pada sisi atau 4 sisi kekuasaan kepala desa, mulai dari bagaimana kekuasaan disalurkan, kemudian kekuasaan dibagi, kekuasaan dibatasi, tetapi yang paling penting kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan orang banyak. Kekuasaan itu punya dimensi privat dan dimensi publik. Pada dasarnya, kekuasaan itu adalah sebuah kehormatan yang diperoleh dengan mekanisme publik. Tetapi kekuasaan juga punya dimensi pribadi atau privat. Artinya ini karir. Dan itu hal yang biasa. Orang punya ambisi, orang punya obsesi pengen berkuasa itu sesuatu yang biasa. Jadi tidak perlu diadili, dicaci maki sebagai kejahatan yang kotor, yang Fir'aun dan sebagainya. Yang penting tadi ada mekanisme bagaimana kekuasaan itu digunakan secara publik. Memang ada kekuasaan itu yang diprivatkan atau saya sebut sebagai privatisasi kekuasaan. Jadi privatisasi kekuasaan itu artinya kekuasaan yang digunakan untuk melayani dirinya sendiri. Baik itu dalam bentuk kelaliman atau despotisme, atau ada juga kekuasaan yang lain yang namanya tirani atau otoritarianisme. Itu terjadi karena ini struktur politik yang tidak beragam atau pembagian kekuasaan yang tidak beragam, kontrol kekuatan yang lain termasuk parlemen dan masyarakat itu tidak tumbuh dengan baik gitu ya. Karena itu kan konstitusi kita menyediakan ruang bagi kekuasaan yang yang bukan eksekutif, artinya yang model legislatif maupun partisipasi masyarakat itu untuk membatasi mengontrol kekuasaan agar kekuasaan itu selalu digunakan dengan mekanisme publik, bukan sebagai mekanisme pribadi. Selain itu kita juga punya instrumen hukum gitu ya. Hukum itu kan sudah tegas mengatakan bahwa orang harus berkuasa dengan sebaik mungkin, tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum berarti ini ada hukuman yang setimpal. Kita bisa melaporkan, kita bisa mengadili dan memenjarakan siapapun pemegang kekuasaan yang melakukan privatisasi kekuasaan. Penting untuk kita katakan bahwa kita memandang kekuasaan itu sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini bukan sekedar bagaimana kita saling menghargai sesama manusia, tetapi dalam hal kita bermasyarakat, bernegara, berpolitik, berpemerintahan itu kita menggunakan pendekatan humanisme, kemanusiaan. Kita harus adil pada manusia, kita harus adil pada pemegang kekuasaan, dan sekaligus pemegang kekuasaan itu juga beradab. Kita juga penting untuk melihat kekuasaan itu secara beradab juga. Di Departemen Politik Pemerintahan UGM itu punya konsep humanizing politics, memanusiakan atau humanisasi politik. Ini sama juga dengan kita melakukan humanisasi kekuasaan, humanisasi kepala desa. Kita pandang kepala desa itu sebagai manusia gitu ya. Intinya begitu, ini harus kita dudukkan dulu bahwa manusia itu biasa punya hasrat, punya kepentingan,
pengen berkuasa, pengen kaya itu sesuatu yang biasa. Itu sekali lagi itu dimensi privat. Kita punya dimensi publik untuk mengontrol supaya kekuasaan itu tidak menjadi Firaun. Dan pada dasarnya ya itu biasa. Istilahnya ada kurva normal. Bisa saja kepala desa itu menjadi setan. Ya katakanlah misalnya ada 600-an kepala desa yang terseret kasus korupsi, itu bisa saja kita anggap sebagai setan. Tetapi ya kepala desa sebagai manusia itu tidak mungkin kita buat menjadi malaikat. Dengan kata lain, manusia bisa menjadi setan tetapi tidak mungkin menjadi malaikat. Ya tetap manusia. Ya. Sekalipun ada orang yang suci, ada orang yang suka ngomong Firaun, suka ngomong yang jelek-jelek itu seakan-akan dirinya sangat suci seperti malaikat, saya tidak percaya. Itu tetap manusia, ya. Jadi di satu sisi ya ya kita tidak mungkin meletakkan manusia itu sebagai setan. Kalau ada orang yang berbuat seperti setan ya kita hukum, kita penjara. Tetapi kita tidak akan percaya orang-orang yang bertindak suci seperti malaikat. Itu tetap saja manusia. Jadi secara prinsip ya begitulah gitu ya. Negara ini dibuat, ya pemerintahan ini dibuat karena ini kita manusia. Ya. Memang ada berbagai pendapat. Thomas Hobbes itu mengatakan bahwa negara ini dibuat karena manusia pada dasarnya setan. Manusia itu adalah pemangsa atas manusia yang lain. Karena itu dibutuhkan pemusatan kekuasaan. Loh, ini malah justru argumen yang bertentangan dengan pendapat pada umumnya. Jadi kekuasaan pada satu orang dalam rangka untuk melindungi ya hak-hak setiap orang supaya antar manusia itu tidak melakukan homo homini lupus atau serigala atas manusia yang lain. Jadi kekuasaan dalam rangka untuk melindungi kebebasan dan hak-hak setiap orang. Itu namanya pemusatan kekuasaan. Dan memang pemusatan kekuasaan ini lalu melahirkan konsep negara, yaitu negara yang punya kekuasaan baik politik maupun hukum. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan hukum, dibutuhkan penjara, dibutuhkan tentara, polisi, penegak hukum, dan sebagainya. Dan itu kita kenal semacam itu. Artinya kita membuat negara itu artinya juga melakukan pemusatan kekuasaan di tangan negara. Itu namanya kekuasaan publik, bukan kekuasaan privat. Artinya kekuasaan publik melalui tangan negara ini mencegah supaya tidak ada kekuasaan yang diprivatisasi. Tetapi seandainya ada kekuasaan yang mengalami privatisasi, maka mekanisme hukum akan berbicara, yaitu dengan cara pengadilan termasuk memenjarakan pemegang kekuasaan yang melakukan abuse of power atau melakukan privatisasi kekuasaan. Lalu ada juga pendapat dari tradisi liberal, ya. Ini John Locke setelah Thomas Hobbes ya. John Locke itu melawan melawan pemusatan kekuasaan gaya Thomas Hobbes. Karena menurut John Locke bahwa manusia itu punya akal sehat kok. Jangan dipandang sebagai setan, dia itu manusia gitu ya. Dan karena itu dia menolak pemusatan kekuasaan. Yang dia tekankan justru ini ya, pembatasan kekuasaan. Jadi segelintir orang yang memegang kekuasaan itu harus dibatasi. Ini namanya liberal. Jadi manusia itu nanti bisa seperti pasar ya, ada hukum permintaan penawaran seperti halnya sepak bola gitu ya. Orang itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya akan mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan hukum maupun kekuasaan yang terlalu besar. Sehingga pemegang kekuasaan itu baik presiden, gubernur, termasuk kepala desa itu harus dibatasi. Nah, salah satu cara membatasi kekuasaan itu adalah dengan masa jabatan. Jadi artinya 6 tahun itu juga pembatasan kekuasaan. Kalau tidak dibatasi artinya bisa seumur hidup atau lebih dari 6 tahun. Perkara kepala desa itu mau menjadi setan itu tidak perlu menunggu 6 tahun. Tidak perlu menunggu 9 tahun.
Misalnya pagi dilantik, ya, siang itu dia bisa kok mengumpulkan para perangkat desa, lalu mengatakan, ya nih, kantor ini adalah saya. Nah itu itu namanya lalimisme itu atau despotisme gitu ya. Nah itu namanya siapa namanya John Locke. Ini yang dijadikan dasar oleh Amerika. Ya, jadi Amerika itu menekankan bahwa pemerintah pusat, pemerintah federal itu kekuasaannya harus dibatasi. Lalu ada kebebasan setiap orang, setiap individu dalam rangka untuk mencapai, meraih human achievement. Pencapaian manusia itu menjadi sesuatu yang nilai yang paling berharga bagi Amerika. Demikian juga dengan konsep self-government di negara bagian. Itu harus punya kekuasaan. Jadi melarang pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah federal atau pemerintah pusat, begitu ya. Dikenal dengan konsep limited government, limited ya, pemerintah yang terbatas gitu. Itu ajaran John Locke yang kemudian disuarakan kenceng oleh Thomas Jefferson. Lalu ada ajaran yang namanya Montesquieu ya, Montesquieu yang kemudian dikenal dengan trias politika. Itu paradigmanya adalah pemisahan kekuasaan. Jadi artinya kalau menginginkan kebebasan, itu cara yang ditempuh, kekuasaan itu harus dipisah gitu ya. Pemegang kekuasaan itu jangan hanya satu gitu ya, tapi dipisah, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu yang kemudian kita kenal di seluruh dunia. Itu menjadi standar Westminster demokrasi gitu ya, atau demokrasi Westminster ala Inggris, ala Amerika, dan kemudian dikenal atau mengalami transparansi di seluruh penjuru dunia. Termasuk Indonesia juga mengenal trias politika meskipun tidak persis sama yang dipikirkan oleh Montesquieu. Bukan dengan pemisahan kekuasaan tapi pembagian kekuasaan. Nah ini memang jadi persoalan juga ya. Artinya eksekutif itu juga punya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Padahal menurut Montesquieu yang punya kuasa membuat undang-undang adalah legislatif, yaitu parlemen atau DPR. Ini tentu akan menjadi masalah, tetapi pembagian kekuasaan itu menjadi sangat penting. Jadi artinya kalau kita di desa tidak hanya sekedar dipegang oleh satu orang dengan kekuasaan yang monolitik, tetapi kekuasaan itu harus dibagi juga kepada badan permusyawaratan desa dan juga memberikan ruang bagi hak partisipasi masyarakat, baik itu untuk mengontrol kekuasaan maupun terlibat di dalam proses musyawarah desa, proses perencanaan, proses penganggaran, dan seterusnya. Lalu yang menarik yang saya sangat suka adalah gagasan dari ini ya, Jean-Jacques Rousseau. Jadi dia berpandangan bukan pemisahan kekuasaan, bukan pemusatan kekuasaan, bukan kebebasan, tapi kesetaraan kekuasaan. Yang antara lain kemudian menghasilkan konsep equality before the law, ya, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, yang itu juga kita kenal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kekuasaan yang setara ini menarik, yaitu ada kontrak sosial, dan kemudian nanti Jean-Jacques Rousseau ini mengilhami konsep demokrasi asosiasional, jadi bukan demokrasi prosedural. Selain demokrasi asosiasional juga mempengaruhi pemikiran tentang demokrasi deliberatif, bukan hanya representatif. Artinya kita tidak sepenuhnya menyerahkan pada representasi, tetapi ada ini loh, arena di mana ruang-ruang deliberasi, musyawarah, mufakat gitu. Nah ini juga kita ambil di dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi musyawarah itu, dan itu tradisi di mana-mana. Jadi kalau pemilihan kepala desa itu demokrasi prosedural, BPD itu demokrasi representatif, lalu musyawarah desa itu demokrasi deliberatif. Jadi duduk setara, duduk bersama untuk membicarakan kepentingan mereka, tujuan mereka, mengambil keputusan bersama. Nah ini namanya kesetaraan. Jadi artinya beberapa sisi ini kita kenal ya, dan itu saya kira menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana menggunakan kekuasaan kepala desa itu, entah dengan cara komunikatif seperti yang disampaikan oleh teman saya Anom Surya Putra, dan yang tidak kalah penting adalah proses deliberasi. Jadi kita tidak terlalu khawatir dengan pemusatan kekuasaan yang berbahaya itu ya. Toh itu sudah ada pembagian kekuasaan,
juga ada pembatasan kekuasaan melalui hukum, dan undang-undang desa itu memberikan ruang yang begitu lebar bagi tradisi Rusonian, ya, kesetaraan kekuasaan. Dan secara empirik itu ada ruang-ruang yang lebar bagi masyarakat setempat untuk melakukan negosiasi kepada kepala desa. Itu hal yang biasa, dan kepala desa itu sangat peka, sangat sensitif terhadap persoalan legitimasi. Artinya kalau dia mau menjabat kemudian, menjabat periode kedua, ketiga, maka dia ya harus ini ya tentu saja mereka tidak pengen mengeluarkan uang yang banyak untuk politik uang. Bagaimana cara kepala desa itu untuk meraih simpati, cintanya rakyat agar nanti mudah terpilih kembali tanpa politik uang. Itu demokrasi juga, ya. Artinya ini demokrasi pola yang lebih setara yang digagas oleh Rousseau dan juga diteruskan oleh tradisi demokrasi asosiasional, demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas gitu ya. Dan kita harapkan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh kepala desa selain itu komunikatif dan deliberatif itu juga produktif, ya. Produktif itu artinya kekuasaan yang berguna bagi orang banyak, dan tentu ini didasarkan pada representasi tadi, komunikasi, ya, deliberasi kepentingan masyarakat setempat. Ini yang selama ini sekian tahun terakhir ini yang kurang, yang ini ya. Bukan berarti kepala desa itu kekuasaannya sangat besar, bukan. Tetapi karena mengikuti aturan dari atas. Aturan, norma, target, prioritas dari atas itu malah justru melemahkan ini tadi. Ya, saya sudah ngomong di video yang lain bahwa demokrasi desa gitu ya, kalau prosedural jalanlah, tapi demokrasi yang substansial, yang penuh dengan deliberasi komunikasi itu malah justru sudah remuk. Kenapa? Karena limbah teknokrasi dari atas. Bukan karena masa jabatan yang terlalu lama, bukan kepala desa yang seenaknya sendiri, bukan. Kepala desa itu sangat peka pada problem legitimasi. Kalau dia kehilangan legitimasi di mata masyarakat, entah karena menyimpang atau karena tidak konsisten begitu ya, nah itu akan dihukum untuk periode berikutnya. Itu ya. Jadi ini kekuasaan yang produktif ini itu akan terkait dengan otonomi desa, dengan kewenangan desa, yaitu kepentingan masyarakat setempat. Ya, jadi poinnya ada di situ, dan kita tidak perlu risau dengan kekuasaan ini, hal yang biasa tadi. Orang bilang mengikuti Lord Acton bahwa kekuasaan itu korup. Itu kan kita ini juga salah menafsirkan ya. Jadi ya sama ketika orang menafsirkan Machiavelli itu menghalalkan segala cara, padahal maksudnya bukan begitu ya. Jadi kalau kekuasaan yang menyimpang seperti setan kan kita punya mekanisme hukum. Ada kekuasaan publik, kekuasaan negara yang itu lebih kuat daripada kekuasaan privat. Ada penegakan hukum dan sebagainya gitu ya. Kita percaya pada itu, baik itu jaksa, polisi, bahkan juga ada KPK gitu ya. Yang nanti para koruptor itu bisa ditangkap, bisa diadili, dan bisa dipenjara. Tetapi saya selalu mengajak bahwa bagaimana kekuasaan ini kita kelola dengan komunikatif, deliberatif, dan produktif. Itu akan membawa kebaikan. Sepanjang kita itu melakukan demoralisasi dan dehumanisasi terhadap kekuasaan, maka kita tidak akan menghasilkan kekuasaan yang bermakna. Dan oleh karena itu, saya menekankan bagaimana kita itu memandang kekuasaan kepala desa itu dengan pendekatan humanisme atau humanisasi kekuasaan kepala desa. Terima kasih.